kita mau pengen buat suatu media yang mengangkat soal budaya. Yang unik ini dari akun Biak Banyuwangi itu tetap dengan kearifan lokalnya. Maka dari itu teman-teman yang UMKM, apapun itu kita harus tahu media apa yang cocok dengan target sasaran kita. Halo, selamat datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Oke, kondisi kali ini sangat penting untuk menjaga protokol kesehatan. Berbeda dengan podcast-podcast berikutnya yang kita adain secara offline, saat ini berbeda. Jadi kita ngadain secara online nih. Oke, untuk masyarakat Banyuwangi pastinya udah nggak asing nih sama narasumber satu ini. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo Kak Akbar. Halo, selamat sore. Selamat sore Kak Akbar. Jadi Kak Akbar ini adalah founder dari Biak Banyuwangi. Udah nggak asing lagi sama Biak Banyuwangi kayaknya. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Saya gimana? Baik banget. Ngapain aja nih Kak kesibukannya? Kesibukan ya kerja. Aku kan masih kerja di Radio Blambangan, reporter. Jadi ya hampir tiap hari liputan kesana kesini. Cuman di PPKM ini memang agak jarang keluar rumah, agak jarang tugas keluar, mungkin cuman by phone gitu aja ya, menghindari kerumunan gitu. Sama ya masih tetap sama aktif di Biaknya juga, jualan kaos juga masih. Siap. Intinya nggak terlalu mobile lah, kegiatan sama cuman nggak terlalu intens ke sana ke sini. Itu aja yang berbeda ya. Cuma itu aja. Terus pengen tahu nih aku, Biak Banyuwangi ini terbentuk sejak kapan sih? Biak Banyuwangi ini terbentuk 2016 Maret. Udah lama ya? 5 tahunan lebih. Ya, berawal dari persahabatan. Gimana ceritanya Mas? Bisa diceritain dulu? Ya awalnya kan kita kan bertiga, saya, Ongki, Anjar, itu awalnya sih teman band itu. Cuman ketika kita lulus, kita mau ya ngisi waktu luang, karena waktu itu memang masih dibarengi sama lagi booming-boomingnya media sosial, Facebook, Instagram, terutama Instagram ya. Jadi kita mau pengen buat suatu media yang mengangkat soal budaya waktu itu, karena mayoritas media gram yang besar pada saat itu di Banyuwangi itu kebanyakan berkutat di wisata, di alam, intinya di wisata lah. Jadi kita lebih mewarnai aja media gram Banyuwangi terkait budaya, kearifan lokal lah intinya. Ya, berbeda banget ya sama akun-akun yang lain. Ya memang kita cari yang berbeda. Kalau yang satu kita ngapain buat lagi? Bener-bener. Gitu. Apalagi yang unik ini dari akun Biak Banyuwangi itu tetap dengan kearifan lokalnya, pakai bahasa Osing ya. Iya. Benar. Tapi nggak hanya bahasa Osing mempertahankan juga. Itu. Iya, karena kan ini kan memang target kita atau kita mempersembahkan untuk orang-orang Banyuwangi. Kita pakai bahasa Osing, kita pakai bahasa keseharian kita, bahasa asli, tapi juga kita nggak selalu pakai bahasa Osing, karena memang di Banyuwangi sendiri kan tidak hanya orang Osing aja yang ada orang Madura, ada orang Jawa, ada orang Mandar, Bali dan sebagainya. Jadi kita berusaha untuk menyesuaikan lidah teman-teman aja. Cuman memang kita harus menggaungkan bahasa Osing, karena memang bahasa Osing itu kan autentik ya, nggak ada
selain Banyuwangi itu nggak punya gitu. Jadi kita tetap brandnya bahasa Osing, cuman kita dalam komunikasi, dalam konten-kontennya kita tetap mengangkat kearifan lokal, termasuk kearifan lokal yang berkembang di komunitas-komunitas teman-teman di Jawa. Oke, bener banget. Selama ini kan, kalau misalnya kita ingin membangun sesuatu di Instagram atau media sosial, nge-branding sesuatu, itu pasti butuh perjuangan, konsisten, dan sebagainya. Konsisten. Gimana sih awalnya? Ada kesulitan nggak sih untuk membuat konten-konten yang harus diupload setiap minggunya atau setiap harinya? Kebetulan pada waktu itu saya aktif di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Jadi suatu organisasi yang bergerak di bidang adat budaya. Jadi alhamdulillah saya sudah mempunyai materi yang bersifat kearifan lokal, salah satunya sejarah yang ada di desa adat atau budaya yang sedang dijalankan, tradisi-tradisi yang dijalankan dan sebagainya. Nah, itulah yang kami kemas untuk di-share atau diinfokan di Mediagram, karena pada waktu itu lagi hype-hype-nya Media sosial. Iya, media sosial. Apalagi Instagram ya kan? Media sosial dan Instagram, dan juga ini wisata, ya kan? Okay. Wisata kan lagi hype-hype-nya. Banyuwangi tahun 2015, 2016 itu lagi di atas sekali nih wisatanya. Dan wisata di Banyuwangi tidak hanya wisata alam, tetapi juga wisata budaya. Nah, maka itu kita memberikan suatu informasi terkait budaya kepada teman-teman milenial, karena teman-teman milenial itu bacanya media sosial. Jadi media yang tepat untuk menyebarkan informasi untuk milenial itu media sosial. Oke, kalau masalah kesulitan, kalau masalah kesulitan sih awalnya ya butuh konsisten aja. Kesulitan pasti sulit karena kita belajar bagaimana membuat teman-teman itu nggak boring atau materi itu biar konsisten. Yang jelas yang dipertahankan adalah komunikasi sebenarnya. Komunikasi ya, benar banget. Apalagi kalau terkait dengan media sosial ke anak-anak muda sekarang, itu sasarannya harus tetap tepat sasaran. Kalau misalnya kita ngasih konten yang kayak boring dan something kayak gitu kan, mereka juga males ya kan, Mas? Males, benar. Banyak juga media sosial yang berbobot, yang infonya sangat-sangat keren, tapi like-nya sedikit, followernya juga sedikit. Itu karena memang nggak pas materinya, terlalu berat. Jadi harus ringan sebenarnya info-info yang diberikan di media sosial untuk anak muda. Oke. Kasih tips dong, Mas. Mungkin yang lagi dengar kesulitan nih kalau misalnya media sosialnya kurang up ataupun kurang dikenal sama orang lain, padahal hal-hal yang udah dikasih itu benar-benar bermanfaat, valuable banget. Ya kita harus mengetahui pasar kita, karakteristik orang-orang yang kita targetin itu seperti apa. Misalkan anak muda itu kan nggak suka yang serius-serius. Jadi begitu juga di Banyuwangi, di medianya itu juga nggak selalu serius. Memang awalnya serius nih. Jadi kita belajar dari pengalaman sebenarnya. Awalnya Banyuwangi itu sangat-sangat serius karena materinya juga berat-berat. Tetapi pada suatu ketika itu ada satu titik jenuh bahwa kita harus refreshing gitu. Kita harus selipkan guyonan-guyonan yang sifatnya itu komunikatif. Karena media sosial itu kan tidak satu arah seperti televisi ataupun radio. Tidak hanya menyiarkan, tetapi karena namanya media sosial itu dua arah. Jadi interaksi itu juga penting. Maka konten-konten yang dibuat di Banyuwangi itu malah sekarang ya bisa dibilang 75% konten-konten yang ringan, yang interaktif. Tetapi meskipun ringan,
tetapi tidak meninggalkan kearifan lokal. Bian-bianannya masih bahasa lokal, bahasa Osing, pakai bahasa Jawa, mungkin sekali juga bahasa Madura. Ya begitu Pantes lah. aku nggak ngerti. Aku bacanya ini apa, ngomong apa gitu. Kalau misalnya bahasa Jawa itu ngerti dikit-dikit lah. Ada beberapa Ah, yang aku nggak paham kayak gitu. Ya memang. Tapi enak sih, Ya sasarannya tepat. kelemahan kita, Jadi banyak. gitu. Iya benar-benar. Kelemahan kita gitu, agak apa namanya? Apa ya, bahasanya rooming, tapi kita tepat sasaran gitu. Benar. Tetap membuat yang berbeda ya daripada yang lain. Benar. Iya. Terus harapannya Mas Akbar nih, pengen Biak Banyuwangi itu jadi kayak gimana sih akun media sosialnya? Ya apa ya, yang tetap disukai teman-teman sih. Kita tetap kita nggak hanya memberikan sesuatu, tetapi juga kita terbuka untuk menerima sesuatu yang akan dipublikasikan. Misalkan teman-teman mau mempublikasikan terkait apa gitu, yang setidaknya materinya juga nggak jauh-jauh dari gerakan budaya, tradisi ataupun info apa, kita tanggapi, maksudnya kita menerima gitu. Nanti kita olah sendiri, kita cantumkan sumbernya, kita sebarkan. Jadi apa ya, harapannya itu nggak hanya sebuah media yang monoton, tetapi bisa jadi teman curhat teman-teman, bisa hiburan, intinya hiburan, karena media sosial itu intinya hiburan, bukan informasi. Benar. Informasi Jadi itu siapapun banyak. kalau misalnya mau ngirim ceritanya atau apa tuh bisa banget ya Mas ya? Bisa banget. Oke. Jadi Biak Banyuwangi sangat nggak terbuka. boring, sangat terbuka. Malah kita terima kasih ada kontributor lepas ini. Jadi nggak kita terus. Nanti ya kapan-kapan kalau aku bisa nulis, aku kirim. Boleh, silakan. Siap. Oke, berbicara tentang Biak Banyuwangi nih. Tadi kita belum bahas kata Biak itu dari mana sih? Ini nih yang paling penting nih. Kata biak itu kan memang dasarnya kalau bahasa Osing itu wah gitu. Ya itu tiba-tiba aja sih di kepala gitu. Karena kalau dilihat di filosofinya wah Banyuwangi gitu. Artinya ketika kita melihat media biak, kita terpesona. Wah iya ternyata ini gitu. Pada waktu itu kan dulu kan ini mengangkat tentang budaya gitu kan. Jadi teman-teman itu kan kebanyakan kalau masalah budaya nih, itu kebanyakan masih luarnya aja yang tahu gitu. Misalkan gandrung, orang-orang hanya tahu gandrung, tarian gandrung, mungkin hanya sebagian orang malah taunya gandrung sewu gitu, padahal gandrung itu lahirnya sudah ratusan tahun yang lalu gitu loh. Nah di dalam itu kan ada makna-makna tersendiri. Nah kita dulu itu membahas tentang itu, gitu. Maknanya, sejarahnya, terus ya pretelannya itu kita bahas. Dulu seperti itu. Jadi orang ngata, wah iya ya, oh gitu dong gitu. Kayak gitulah modelnya. Berarti Biak Banyuwangi ini menunjukkan bagaimana sih keindahan Banyuwangi. Gitu ya. Bener, versi anak muda. Oke, benar banget. Mas, selain itu Mas Akbar ini juga aktif sama bisnis ya, dunia bisnis. Punya store, apa? Biak Store ya? Biak Store. Ya, gimana sih awalnya? Udah aktif bekerja, terus juga punya Biak Banyuwangi, terus sekarang ke dunia bisnis, gimana? Awalnya gimana? Memang salah satu tujuan kita membuat media itu kan memperluas jaringan kita ya. Dan kita yakin ketika kita punya media besar atau kita punya jaringan, apapun yang kita jual itu bisa laku, atau paling tidak jaringan ini bisa membantu marketing kita. Jadi memang di awal kami membuat media Biak Banyuwangi, kita masih belum berpikiran untuk menjual baju atau bisnis apa gitu. Tapi yang jelas tujuan kami
membuat media salah satunya adalah ini untuk memudahkan kita berbisnis nanti. Oke. Kita kerja Jadi nanti sasaran bisnis tuh paling gampang kalau lewat media sosial ya Mas ya? Bener? media sosial paling gampang. Jadi akhirnya kita awalnya berencana untuk membuat wisata religi awalnya. Wisata yang mengangkat apa ya, tidak hanya wisata alam tetapi tujuannya adalah misalkan di petilasan Tawang Alun, lebih ke budaya-budaya gitu. Awalnya sih gitu. Cuman kita iseng sih, awalnya berawal dari iseng menjual merchandise gitu, kaos dan topi. Kita jual cuma 10 biji, tapi yang minat lebih dari 10. Jadi pre-order. Nah, kita turutin tuh para teman-teman itu pengen kaosnya ini, topinya ini. Lah kelamaan baru kita, kenapa enggak kita bisnis ini aja, kaos saja gitu. Kebetulan sih memang pada waktu kuliah saya punya pernah belajar lah tentang clothing gitu, tentang kaos oblong, pernah belajar. Jadi bermanfaat ya ilmunya. Iya. Jadi awal dari bisnis itu ya dari pengalaman-pengalaman itu. Gak sengaja sih sebenarnya. Coba-coba kita awalnya bisnis baju. Ternyata responnya positif ya, alhamdulillah kita lanjut sampai sekarang. Iya, sekarang banyak orang kalau mau bisnis itu kayak asal nyemplung aja, jangan nggak usah terlalu ini, bener kan? Bener. Tapi kan banyak nih yang jual kaos-kaos juga saat ini. Apa sih yang membuat kaos dari Biak Banyuwangi itu unik? Selain kata biaknya. Selain kata biaknya ya. Apa ya? Kalau unik sebenarnya kita itu membuat desain yang memang sebelumnya itu orang belum memikirkan itu, atau yang di Banyuwangi itu belum ada gitu. Jadi kita dulu awalnya itu mendesain terkait menyatukan budaya dan budaya asli, budaya lokal dengan mencampur adukan budaya pop masa kini. Jadi misalkan nih saya mau mendesain tentang gandrung, tetapi yang didesain itu bukan gandrung pure, gandrung 100%, tetapi ada sentuhan-sentuhan kontemporernya, ada misalkan gandrungnya itu kayak anime katakanlah, atau coretan-coretan. Jadi apa yang hype sekarang, apa desain-desain kaos sekarang yang lagi hype, itu kita campurkan dengan karakteristik lokal yang ada. Jadi banyak dulu itu barong gitu, kita coret-coret gitu. Jadi nggak gambar barong gitu aja enggak, tapi art masa kininya itu ada gitu. Itu banyak ada taste masa kininya gitu ya. Iya, jadi anak muda itu masih mau pakai, iya, apalagi sekarang orang kan anak-anak muda sekarang kalau udah namanya sentuhannya benar-benar culture banget, or terlalu kuno, itu jadi males ya kan makanya. Benar. Kalau terlalu kuno jadi orang males. Maka dari kekurangan itu, dari kelemahan ya menuruti pasar lah, kita gabungkan. Alhamdulillah aspeknya bagus, teman-teman suka. Jadi teman-teman sekarang nggak malu lagi memakai kaos yang sifatnya lokal, gandrung, itu nggak malu, karena memang desainnya juga disesuaikan dengan desain-desain masa kini lah gitu, nggak kaku, nggak kuno gitu. Bener banget. Apalagi ini karya anak Banyuwangi langsung kan. Nah, bisa dijadikan souvenir gitu kan Mas? Bisa souvenir, bisa macam-macam lah. Jadi orang-orang mengenal culture kita atau budaya kita itu lebih luas dengan sudut pandangnya masa kini. Benar banget. BTW Mas, di era digitalisasi nih, menurut Mas Akbar, tadi kan kita udah bahas terkait dengan pentingnya media sosial. Menurut Mas Akbar, dampak media sosial yang sangat berdampak terhadap Mas Akbar itu gimana? Dampaknya ya?
Ya, salah satunya saya sudah diundang The Giri, ini kan juga dampaknya di media sosial. Makasih loh ya. Yang jelas banyak teman, banyak Mm-mm. teman, yang jelas banyak teman-teman baru. Akhirnya rezeki baru, rezeki banyak. Jadi karena memang sekarang media sosial itu bukan hanya sekedar apa ya, hura-hura aja atau sekedar punya aja, tetapi juga media sosial sekarang sudah menjadi, bahkan menjadi salah satu penentu orang diterima kerja atau enggak, ya kan? Ya benar. Beberapa Ada perusahaan, gini ya Mas, mencantumkan nama media iya, sosial dan sebagainya. beberapa perusahaan itu mewajibkan kita untuk mencantumkan media sosial kita, karena media sosial itu juga cerminan kita seperti apa gitu. Benar. Jadi perusahaan itu Branding bisa kita ya. menilai, jadi perusahaan itu bisa menilai kita dari media sosial. Itu yang pertama. Yang kedua ya pekerjaan. Jadi apalagi sekarang pekerjaan itu serba online ya. Jadi ini bisa membantu untuk teman-teman kalau punya barang jualan yang seperti saya yang jualan apa namanya baju, bisa di-share melalui media sosial, itu lebih mudah daripada kita harus menyewa tempat yang memerlukan kos. Media sosial kan gratis, free. Ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Gitu. Oke, banyak banget ya manfaat media sosial. Banyak Apalagi banget. sekarang pas masa pandemi, PPKM, nggak bisa berjualan di tempat umum dan sebagainya. Iya, benar. Pemanfaat media sosial sangat luar biasa, ya kan Mas? Sangat luar biasa. Karena kalau kita nggak punya media sosial, ya kita nggak bisa berinteraksi oleh teman-teman. Kita dipaksa. Sekarang itu sebenarnya kita dipaksa untuk melakukan kita menggunakan media sosial. WhatsApp itu ya juga media sosial kan, Benar. semenjak bisa membuat grup, semenjak membuat story. Kalau dulu kan WhatsApp cuman seperti Chattingan. chatting, SMS gitu. Kalau sekarang bisa membuat story, bisa membuat grup, itu juga sudah menjadi media sosial yang sangat berpengaruh. Maka dari itu teman-teman, kalau sekarang di zaman media sosial, jangan sampai ngeluh nganggur deh, jangan sampai ngeluh nganggur. Intinya apa ya, kita ngeluh bingung pekerjaan itu jangan deh, karena di media sosial itu semua dimudahkan. Jangankan kita nggak punya produk, sekarang kan musimnya dropshipper kan. Iya benar. Kalau zaman kalau bahasa awamnya apa namanya, maklar. bahasa ininya maklar, tapi sekarang dropshipper, kita nggak punya barang tapi kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari menjual barangnya orang lain melalui WhatsApp juga gitu. Berarti gaptek teknologi itu ataupun media sosial sangat rugi banget ya di masa sekarang ya. Sangat rugi. Jangankan anak muda, orang yang sudah pensiun absen setiap bulan tuh taspen gitu pakai smartphone gitu loh. Bapak saya yang sudah pensiun, yang awalnya gaptek, mau nggak mau harus mengikuti zaman, karena kalau mau pensiunnya cair, ya setiap bulan harus absen setiap bulan di taspen gitu. Kan orang-orang kayak gini, orang tua pun sekarang dipaksa untuk mengerti teknologi. Iya, soalnya memudahkan juga. Memudahkan, iya benar. Kalau nggak ada media sosial, kita tuh untuk work from home juga gak bakalan bisa ya kan Mas? Nggak bisa. Kita kan ya apalagi kayak gini kan, kita kan bisanya apalagi di musim-musim kayak gini mengurangi face to face, kita menggunakan media sosial kayak gini nih. Akhirnya kesehatan juga kita enak ya, kesehatan juga kan pengaruh juga kan media sosial. Benar. Media sosial itu mendekatkan orang baru gitu ya. Benar. Ini kan dekat juga. Kayak baru kenal langsung akrab aja. Benar. Cerita tentang media sosial emang gak pernah berakhir. Aku tuh kalau di media sosial teman dunia maya tuh banyak banget.
dibandingkan teman dunia nyata yang di situ. Malah lebih Media asik sosial. lagi. Media sosialnya pertama kali apa? Aku dulu Facebook waktu kelas 4 SD. Oh. Aku masih Friendster loh, tahu Friendster gak? Enggak. Apa itu, Mas? Itu sebelum Facebook. Mungkin teman-temannya seumuran saya itu tahu Friendster. Aku Friendster itu SMP kan ya, SMP kelas 2, mungkin 2005 mungkin. 2004 mungkin. Masih MIRC, itu zaman-zaman chattingnya tuh MIRC, sebelum adanya WhatsApp itu namanya MIRC itu ada. Nah, kita harus ke mana? Ke ini dulu, warnet dulu kalau mau main, karena kan waktu itu kan internet hanya adanya di warnet. Kalau nggak di Perjuangan ya. Iya, 1 jam 3.000. Udah enak. Panas 1 jam 3.000 pada waktu itu. Sekarang warnanya sepi. Ganti ini apa? Game online. Pada main PS orang-orang kalau di sana beda Iya, benar. sama zaman-zaman dulu. Oke, Mas, terakhir nih tips-tips ataupun saran dari Mas Akbar nih untuk UMKM yang terdampak dari PPKM ini, gimana supaya mereka bisa terbiasa dengan kondisi pandemi saat ini, terus memulai untuk aktivitas secara online, berjualan secara online, itu gimana, Mas? Ya, kita harus menggunakan menggunakan media sosial yang paling kita kuasai, itu yang penting. Yang paling kita kuasai, lalu kita memperluas jaringan target pasar kita. Misalkan saya jualan baju nih. Bajunya gaul-gaul lah, bahasa awamnya gitulah. Ya otomatis kita harus mendekatkan diri kepada teman-teman yang masih umur 20-an, di bawah 30. Kita harus punya kontak-kontaknya mereka, kita harus masuk ke dunianya mereka. Karena ketika kita berjualan kaos anak muda, tetapi kita bergaulnya dengan teman-teman yang sudah berumur, katakanlah umur 40-an, ya nggak terlalu membantu signifikan. Maka dari itu, teman-teman yang UMKM, apapun itu, kita harus tahu media apa yang cocok dengan target sasaran kita. Contohnya ibu-ibu, kalau jualan jualan kudung misalkan. Kerudung misalkan, kerudung atau gamis, yang itu memang pasarnya teman-teman dari kalangan ibu-ibu umur 30-an, 40-an. Ya kita harus tahu ibu-ibu umur 40-an itu pakai media sosial apa. Sepertinya kalau Instagram nggak pas deh. Iya, benar. Yang pas adalah Facebook sama WhatsApp. Ya kita harus bermain di situ, WhatsApp dan Facebook. Berbeda lagi dengan teman-teman yang umur 17-an, umur 18, misalkan jualan seblak. Itu pasti yang suka cewek-cewek SMA, kuliah. Kayaknya nggak mungkin ya. Orang yang beli seblak itu orang-orang yang umur 40, mungkin bukan selera yang mereka. Makanya kalau orang jualan seblak, orang jualan taichan misalkan, ya kita harus menjual di minimal WhatsApp sampai Instagram. Kalau Facebook mungkin kurang efektif ya. Sekarang, ya kurang efektif. Tapi nggak ada salahnya kita juga melebarkan sayap di Facebook. Yang jelas kalau kita harus tahu target kita memakai media sosial apa. Kalau pakai media sosial WhatsApp saja ya kita harus teruskan WhatsApp. Dan semua UMKM harusnya tahu lah, harusnya sudah mengenal tentang marketing online, tentang toko online itu minimal sudah tahu. Makanya kita harus menggunakan semaksimal mungkin. Apalagi di situasi seperti ini yang membatasi kita kemana, di sana dioprak-oprak, di sini oprak-oprak, ya kita pakai WhatsApp lah. Gitu. Oke, benar banget. Saran yang luar biasa ya dari Mas Akbar. Oke. Nggak kerasa ya udah 30 menit kita ngobrol. Iya, ini 30 menit aja nih, nggak 2 jam. Soon ya, seri 2. Boleh deh sama Mas Didi yang kemarin. Oke, boleh. Kita biasanya saling share loh sama Mas Didi. Oke, nanti kita bahas pariwisata lagi setelah pandemi nih mungkin.
Nah, Seru boleh. kayaknya, Mas. Boleh banget. Oke, thank you ya Mas Akbar, hari ini udah mau nemenin aku Sama-sama. di podcast Rumah Degiri. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa ketemu secara langsung nih. Sekarang kan secara online kan. Iya, nggak apa-apa sementara. Kapan-kapan kita ngopi bareng sama teman-teman kru yang ada di sana. Salam juga, makasih. Oke, teman-teman UMKM, jangan sedih kalau misalnya saat ini terdampak sama PPKM ataupun keadaan pandemi yang saat ini. Memanfaatkan media sosial untuk berjualan itu sangat efektif. Jadi jangan lupa gunakan media sosial kalian sesuai dengan supaya tepat sasaran dan tetap produktif walaupun di masa pandemi. Sekian dari saya, Sheila Ivanka. Balik lagi di podcast Rumah Degiri nantinya setiap hari Jumat jam 4 sore live di Facebook Rumah Degiri. See you soon!